Kita dari kelompok 4, kita lagi ada di Gedung Indonesia Menggugat. Saya Syifa dan ada teman saya, Sylvia, saya Najla, saya Aditya, saya Irfan, saya Rajata. Let's go. Gedung Indonesia Menggugat terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 5, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Gedung Indonesia Menggugat merupakan salah satu bangunan bersejarah di Kota Bandung. Pada bulan Agustus hingga Desember 1930, di gedung tersebut, Soekarno beserta rekan-rekannya dari Partai Nasional Indonesia atau PNI, Maskum Sumadireja, Gatot Mangkupraja, dan Supriyadinata menjalani sidang mereka, diadili oleh pemerintah Hindia Belanda saat itu. Gedung tersebut telah berfungsi sebagai Landraad, pengadilan tingkat pertama pemerintah Hindia Belanda, Poskuil 1999-43. Bangunan bergaya neoklasik yang telah disesuaikan dengan iklim tropis tersebut awalnya adalah rumah tinggal yang dibangun pada 1907. Kemudian bangunan itu direnovasi dan beralih fungsi pada 1917 menjadi gedung pengadilan. Jalan tempat gedung itu berada disebut Landraweg, oleh karena bangunan itu pada awalnya digunakan untuk tempat tinggal. Maka desain ruangannya tidak seperti bangunan kantor pada umumnya. Dua ruang di sebelah kanan pada bangunan induk ketika masih berfungsi sebagai rumah oleh pemiliknya kemungkinan digunakan sebagai kamar utama. Di sisi kiri terdapat dua ruangan yang kemungkinan salah satu ruangannya menjadi ruang makan keluarga dan ruang tamu. Dinding ruangan tersebut dilapisi papan kayu jati. Ketika bangunan tersebut dijadikan gedung pengadilan, salah satu ruangan yang berukuran 3 x 6 meter menjadi tempat persidangan Soekarno dan rekan-rekannya. Soekarno dan rekan-rekannya menjalani sidang setiap hari Senin sampai Kamis, dari tanggal 18 Desember sampai 22 Desember 1930. Mereka dituduh melanggar pasal 153 bis 169 dan pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal-pasal tersebut termasuk Dehetzai Artikelen pasal-pasal penyebar kebencian. Menurut pasal 153, perbuatan-perbuatan berbicara, menulis, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Pasal 169 memuat larangan organisasi-organisasi yang menganjurkan para anggotanya menyerang pemerintah. Sementara pasal 171 berhubungan dengan laporan-laporan palsu yang dirancang dengan maksud mengacaukan ketentraman umum. Di dalam pasal 153 juga meliputi segala macam kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak melawan hukum. Pembelaan Soekarno yang mematahkan tuduhan pemerintah Hindia Belanda tidak berhasil. Para hakim selama 20 hari menyusun vonis setebal 66 halaman. Dalam sidang tanggal 22 Desember 1930, Presiden Ketua Majelis Hakim MRR Sigersbeek van Helkelo menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara untuk Soekarno, 2 tahun untuk Gatot Mangkupraja, 1 tahun 8 bulan untuk Maskum Sumadireja, 1 tahun 3 bulan potong masa tahanan untuk Supriyadinata. Gedung Landraad, tempat Soekarno beserta rekan-rekannya disidang dan dijatuhi hukuman, saat ini bernama Gedung Indonesia Menggugat. Nama ini diambil dari judul pledoi yang artinya pembelaan Soekarno di depan sidang pengadilan tersebut, yaitu Indonesia Clash Art, yang artinya Indonesia Menggugat pada 18 Agustus 1930 yang ditulis dengan tangan. Isi pembelaan tersebut mengenai keadaan politik internasional dan masyarakat Indonesia yang rusak karena penjajahan. Soekarno 1961. Pada saat Soekarno diadili, Soekarno memberontak dalam sidang dan melakukan pembelaan dengan judul Indonesia Menggugat. Peristiwa tersebut sangat menggegerkan Belanda, hingga akhirnya pembelaan Soekarno tersebut dijadikan nama untuk gedung tersebut hingga sekarang. Pada tahun 2005, setelah mengalami pengubahan fisik, gedung tersebut diberi nama menjadi Gedung Indonesia Menggugat oleh mantan Gubernur Jawa Barat,
Aceh Mashudi. A few moments later. Wassalamualaikum bro.